Konon, sebelum sejarah ditulis dengan tinta dan nama-nama raja dipahat di batu, para sesepuh Jawa telah lebih dulu menuliskan kisahnya. Bukan di kitab, melainkan di kesadaran manusia. Kisah ini tidak diajarkan di bangku sekolah, tidak pula diumumkan di mimbar. Ia diwariskan lewat bisikan, lewat laku hidup, dan lewat keheningan yang panjang. Pertanyaannya, mengapa cerita ini jarang sekali didengar orang? Dan apa yang sebenarnya sedang disembunyikan di balik diamnya para leluhur itu? Ada satu keyakinan kuno yang dipegang teguh oleh sesepuh Jawa, bahwa tidak semua pengetahuan layak diumbar, karena ilmu tanpa kesiapan batin justru bisa menyesatkan. Maka, banyak kisah awal tentang asal-usul manusia Jawa, tentang hubungan langit dan bumi, tentang perjanjian tak tertulis antara manusia dan Yang Maha Mengatur, perlahan tenggelam, bukan karena salah, tetapi karena terlalu dalam. Video ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ini adalah perjalanan menembus lapisan-lapisan makna yang selama berabad-abad tertutup oleh simbol, mitos, dan salah paham. Kita akan menyusuri awal mula cerita sesepuh Jawa yang jarang didengar orang. Kisah yang tidak hanya berbicara tentang sejarah, tetapi juga tentang jati diri, adab hidup, dan kesadaran akan posisi manusia di hadapan kekuasaan semesta. Di balik kisah para resi, empu, dan leluhur Jawa, tersimpan pesan halus tentang keseimbangan antara lahir dan batin, antara ikhtiar dan kepasrahan, antara akal dan rasa. Pesan ini selaras dengan nilai ketauhidan yang murni, bahwa setinggi apapun ilmu manusia, tetap ada satu pusat kekuasaan yang tidak bisa disentuh oleh kesombongan. Namun, seiring waktu, cerita-cerita ini tereduksi menjadi dongeng, disalahpahami sebagai klinik, atau bahkan ditinggalkan karena dianggap tidak relevan. Padahal, justru disitulah letak rahasianya. Apa yang tampak kuno seringkali menyimpan kunci untuk menjawab kegelisahan manusia modern. Dalam video ini, kita tidak akan menghakimi, tidak pula mengkultuskan. Kita akan mendengar, merenung, dan membaca ulang jejak-jejak lama dengan kesadaran baru. Karena mungkin saja apa yang dicari manusia hari ini sudah lama dijawab oleh para sesepuh Jawa, jauh sebelum dunia menjadi bising. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda sejenak untuk berinteraksi. Tuliskan di kolom komentar, dari kota atau daerah mana Anda menonton video ini. Mari kita lihat, sejauh mana kisah para sesepuh Jawa ini mengalir. Apakah hanya berputar di tanah asalnya, atau justru menggema hingga ke tempat Anda berada sekarang? Karena dalam tradisi lama, sebuah ilmu hidup bukan ketika disimpan, tetapi ketika ia saling disadari. Sekarang, mari kita masuk ke lapisan sejarahnya. Jauh sebelum istilah Jawa dikenal sebagai wilayah geografis, para sesepuh menyebut tanah ini sebagai tanah tengah, sebuah ruang pertemuan antara lahir dan batin, antara langit dan bumi. Dalam kisah-kisah lisan yang diwariskan turun-temurun, diceritakan bahwa manusia pertama di tanah ini tidak sekadar datang, tetapi dititipkan. Dititipkan dengan amanah, menjaga keseimbangan, bukan menguasai. Para sesepuh Jawa awal yang kelak dikenal sebagai resi, pertapa, atau empu, bukanlah tokoh mitologi kosong. Mereka adalah manusia-manusia yang menempuh laku panjang, menyepi, menundukkan ego, dan membersihkan niat. Dalam keheningan itulah mereka membaca tanda-tanda semesta, bukan untuk menjadi sakti, tetapi untuk memahami hukum hidup yang tak tertulis. Menariknya, banyak ajaran mereka tidak dibukukan. Mengapa? Karena pada masa itu, tulisan dianggap mudah disalahgunakan. Ilmu yang sejati harus melewati saringan batin, bukan sekadar dibaca oleh mata. Maka, lahirlah simbol, tembang, wayang, dan cerita-cerita berlapis makna. Bagi yang melihat permukaannya, itu hanya dongeng. Bagi yang siap, itu adalah cermin diri. Dalam beberapa serat kuno dan tradisi tutur, disebutkan bahwa sesepuh Jawa memahami satu prinsip besar. Manusia hanyalah pengelola, bukan pemilik.
Sebuah pemahaman yang sejalan dengan nilai ketundukan kepada Yang Maha Esa, bahwa kekuasaan mutlak bukan di tangan manusia, secerdas apapun ia. Karena itu, ajaran mereka selalu menekankan adab sebelum ilmu, niat sebelum laku. Namun, ketika zaman berganti, kerajaan runtuh, penjajahan datang, dan modernitas mengambil alih, cerita-cerita ini terpinggirkan. Yang tersisa hanya fragmen, istilah kebatinan yang disalahpahami, atau laku spiritual yang dipisahkan dari nilai ketuhanan. Padahal, para sesepuh Jawa tidak pernah mengajarkan pemisahan itu. Justru, mereka mengingatkan, ketika manusia merasa cukup dengan dirinya sendiri, saat itulah ia mulai kehilangan arah. Karena itulah, kisah awal mula para sesepuh ini jarang terdengar. Bukan karena sengaja dihapus, tetapi karena manusia berubah cara mendengarnya. Dunia menjadi terlalu bising untuk menangkap pesan yang disampaikan lewat keheningan. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membuka inti cerita itu perlahan, tentang bagaimana para sesepuh memandang asal-usul manusia, mengapa laku hidup dianggap lebih penting daripada pengakuan, dan apa sebenarnya makna Jawa dalam kacamata kesadaran, bukan sekadar budaya. Namun ingat satu hal, semakin dalam kita masuk, semakin dituntut kejujuran pada diri sendiri. Karena ilmu ini bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dipertanggungjawabkan. Sebelum kita benar-benar masuk ke inti pembahasan ini, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Tidak rumit, tidak membutuhkan ritual apapun. Cukup duduk dengan tenang, tarik napas perlahan, dan izinkan pikiran Anda tidak melompat kemana-mana. Biarkan video ini mengalir. Tidak perlu menyetujui, tidak perlu menolak. Cukup dengarkan, karena kisah para sesepuh Jawa tidak bekerja di tingkat logika semata. Ia bekerja di ruang yang lebih halus, di antara kata-kata, di antara jeda, di antara napas Anda sendiri. Semakin tenang Anda menyimak, semakin dalam pesan ini akan terasa. Dan tanpa Anda sadari, Anda akan tetap bertahan menonton. Bukan karena dipaksa, tetapi karena ada bagian dalam diri Anda yang merasa dipanggil. Sekarang, kita mulai. Menurut cerita lisan para sesepuh, awal mula manusia Jawa tidak pernah dilepaskan dari satu pertanyaan besar. Sopo sejatine awakmu? Siapa sebenarnya dirimu? Bukan siapa nama Anda, bukan dari mana asal darah Anda, tetapi kesadaran apa yang sedang bersemayam dalam diri Anda. Para leluhur percaya bahwa manusia lahir membawa dua warisan, raga yang terlihat dan rasa yang tersembunyi. Raga tumbuh dengan waktu, tetapi rasa hanya tumbuh dengan kesadaran. Inilah sebabnya mengapa sesepuh Jawa tidak pernah terburu-buru mengajarkan ilmu. Mereka menunggu muridnya siap diam sebelum siap bicara. Dalam satu kisah tua yang jarang diucapkan sembarangan, diceritakan bahwa para sesepuh pertama diajarkan langsung oleh alam. Gunung mengajarkan keteguhan, air mengajarkan kerendahan, angin mengajarkan keikhlasan, datang tanpa terlihat, pergi tanpa pamit. Dari situlah mereka memahami bahwa hidup bukan tentang melawan takdir, melainkan membaca arah. Ilmu ini kemudian disebut sebagai ngelmu titen, ilmu memperhatikan, bukan menguasai, bukan memaksa, hanya memperhatikan dengan penuh kesadaran. Ketika manusia terlalu sibuk ingin mengubah dunia, para sesepuh justru mengubah cara memandang dunia. Perhatikan satu hal penting. Dalam ajaran lama Jawa, tidak ada glorifikasi kesaktian. Kesaktian justru dianggap ujian paling berbahaya. Karena ketika manusia merasa lebih, saat itulah tirai kesombongan mulai menutup mata batinnya. Maka, para sesepuh menyembunyikan ilmunya di balik kesederhanaan, berpakaian biasa, berbicara pelan, hidup seolah tak istimewa. Dan disinilah rahasia pertama yang jarang disadari orang modern. Ilmu tertinggi tidak membuatmu terlihat hebat, tetapi membuatmu sulit tergoyahkan. Jika Anda masih menonton sampai titik ini, itu bukan kebetulan. Ritme suara,
alur cerita, dan keheningan di antara kalimat sedang membawa pikiran Anda ke kondisi yang lebih reseptif. Anda mungkin merasa lebih fokus, lebih tenang, bahkan waktu terasa berjalan lebih cepat. Itu wajar. Karena saat ego perlahan menepi, rasa mulai mengambil alih. Para sesepuh menyebut keadaan ini sebagai eling lan waspada. Ingat dan sadar. Ingat bahwa manusia tidak berdiri sendiri. Sadar bahwa setiap langkah memiliki konsekuensi, bukan hanya di dunia luar, tetapi di dalam batin. Namun, di tahap ini, para leluhur sengaja tidak memberi jawaban utuh. Mereka hanya membuka pintu. Karena jika semua dijelaskan sekaligus, manusia justru kehilangan proses pencarian. Maka, banyak pertanyaan dibiarkan menggantung. Siapa yang pertama membangunkan kesadaran manusia Jawa? Mengapa laku hidup lebih penting daripada doa yang diucapkan? Dan apa hubungan semua ini dengan kegelisahan yang diam-diam Anda rasakan hari ini? Tenang saja, jawaban itu tidak hilang. Ia hanya menunggu Anda cukup siap untuk menerimanya. Dan di bagian berikutnya, kita akan melangkah lebih dalam ke makna-makna tersembunyi yang selama ini disalahpahami, disederhanakan, atau bahkan ditakuti. Maka, tetaplah di sini. Tetap tenang, karena semakin jauh Anda menyimak, semakin dekat Anda dengan inti cerita yang sesungguhnya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin kembali mengajak Anda terlibat. Tuliskan di kolom komentar apa yang paling terasa atau paling mengusik batin Anda dari pembahasan sejauh ini. Apakah tentang kesadaran diri, laku hidup para sesepuh, atau justru kegelisahan yang pelan-pelan muncul saat Anda menyimak? Komentar Anda bukan sekadar tulisan, ia adalah tanda bahwa cerita ini benar-benar sampai. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan lebih pelan dan lebih dalam. Jika pada bagian sebelumnya kita berbicara tentang kesadaran dan laku hidup, maka di tahap ini, para sesepuh Jawa mulai menyampaikan ajaran mereka dengan cara yang paling sering disalahpahami, simbol dan paradoks. Banyak orang mengira ajaran lama Jawa penuh teka-teki karena ingin terlihat rumit. Padahal sebaliknya, karena kebenaran yang terlalu terang justru bisa membutakan. Ambil contoh konsep manunggaling kaulalan Gusti. Selama berabad-abad, istilah ini diperdebatkan, disalahartikan, bahkan ditakuti. Sebagian menganggapnya sebagai penyatuan manusia dengan Tuhan secara harfiah. Padahal, para sesepuh tidak pernah mengajarkan manusia menjadi Tuhan. Yang mereka maksud adalah keselarasan kehendak, ketika keinginan pribadi tidak lagi bertabrakan dengan ketetapan Yang Maha Kuasa. Dalam bahasa yang lebih sederhana, bukan manusia yang naik derajat menjadi ilahi, tetapi ego manusia yang turun dari singgasananya. Inilah paradoks pertama. Semakin seseorang merasa menyatu, justru semakin ia merasa kecil. Semakin sadar, semakin ia tidak ingin dipuja. Maka, para sesepuh sangat berhati-hati memilih murid, bukan yang paling pintar, tetapi yang paling sanggup merendah. Ajaran ini juga menjelaskan mengapa banyak ritual atau laku Jawa terlihat sunyi dan sederhana, tidak ramai, tidak penuh seruan. Karena bagi para leluhur, suara paling berbahaya bukan suara dunia, tetapi suara dalam diri yang ingin diakui. Ketika batin terlalu ribut, pesan langit tidak akan terdengar. Ada pula mitos bahwa sesepuh Jawa mengejar kesaktian, ilmu kebal, atau kemampuan supranatural. Ini salah satu kesalahpahaman terbesar. Dalam kisah-kisah tua, justru diceritakan bahwa mereka yang terlalu sibuk mengejar kelebihan seringkali tersesat paling jauh. Kesaktian dianggap efek samping, bukan tujuan. Bahkan, seringkali menjadi hijab, penutup antara manusia dan keikhlasan. Fakta yang jarang dibicarakan, banyak sesepuh memilih hidup sebagai orang biasa setelah mencapai pemahaman tertentu. Bertani, berdagang kecil, menghilang dari catatan sejarah. Karena bagi mereka, puncak ilmu adalah tidak ingin dikenal. Dan disinilah muncul paradoks kedua. Semakin dunia modern mengejar eksistensi, semakin ajaran sesepuh
mengajarkan lenyapnya kepentingan diri. Mungkin saat Anda mendengar ini, ada bagian dalam diri yang merasa asing, tapi sekaligus akrab. Seperti pernah tahu, tetapi lupa. Itu bukan kebetulan. Para sesepuh percaya bahwa kebenaran sejati tidak datang sebagai informasi baru, melainkan sebagai ingatan lama yang terbangun kembali. Coba rasakan, apakah pembahasan ini terasa berat atau justru terasa tenang, meski isinya dalam. Jika Anda masih bertahan menonton, berarti batin Anda sedang diajak berdialog. Dan dialog ini tidak menuntut jawaban cepat, ia hanya meminta kejujuran. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membumikan semua ini. Tidak lagi berhenti pada cerita, simbol, dan filsafat. Kita akan membahas bagaimana ajaran para sesepuh Jawa yang tampak kuno dan tersembunyi sebenarnya sangat relevan untuk menghadapi kecemasan, kebingungan, dan kegelisahan hidup hari ini. Namun sebelum itu, sekali lagi saya ingin mendengar dari Anda. Tuliskan di komentar, apakah ajaran seperti ini masih relevan di zaman sekarang menurut Anda? Karena boleh jadi dari jawaban Anda, kita sedang melanjutkan tradisi lama, saling mengingatkan dalam kesadaran. Tetap di sini, karena setelah ini cerita tidak lagi hanya untuk dipahami, tetapi untuk dijalani. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting, bukan bagian yang paling mistis, bukan pula yang paling filosofis, tetapi bagian yang menentukan apakah semua yang kita bahas sejauh ini akan hidup dalam keseharian Anda, atau hanya berhenti sebagai tontonan. Para sesepuh Jawa selalu berpesan, ilmu sing ora dilakoni, mung dadi beban pikiran. Ilmu yang tidak dijalani hanya akan menjadi beban di kepala. Maka, ajaran mereka tidak pernah meminta manusia menjadi seseorang yang berbeda, melainkan menjadi lebih sadar dalam peran yang sudah dijalani. Praktik pertama dan paling mendasar adalah menata batin sebelum menata keadaan. Di dunia modern, manusia terbiasa bereaksi cepat, marah ketika terdesak, cemas ketika tidak pasti, kecewa ketika tidak sesuai harapan. Para sesepuh justru mengajarkan jeda, bukan pasrah tanpa usaha, tetapi memberi ruang agar keputusan tidak lahir dari kegaduhan batin. Cobalah ini, ketika Anda menghadapi masalah, jangan langsung bertanya, bagaimana cara mengatasinya? Tetapi tanyakan lebih dulu, dari batin, seperti apa aku sedang melihat masalah ini? Marah, takut, atau tenang? Kesadaran kecil ini perlahan mengubah cara Anda merespons hidup. Anda tetap berikhtiar, tetapi tidak dikuasai emosi. Inilah bentuk tawakal yang bekerja, bukan yang pasif. Praktik kedua adalah eling lan waspada dalam keseharian. Tidak harus bertapa di gunung, tidak perlu menyendiri berhari-hari. Justru, sesepuh menguji kesadaran di tempat paling ramai, pasar, rumah, ladang, keluarga. Saat Anda bekerja dengan jujur, meski tidak diawasi. Saat Anda menahan lisan, meski mampu menyakiti. Saat Anda menerima hasil dengan lapang, meski tidak sesuai rencana. Disitulah laku hidup berjalan. Banyak orang mencari ketenangan lewat pelarian, hiburan, pengakuan, atau pencapaian. Para sesepuh memilih jalan sebaliknya, mengurangi tuntutan batin, bukan menambah pemuasan ego. Semakin sedikit keinginan yang mengikat, semakin ringan langkah hidup. Namun, ada satu jebakan besar yang selalu mereka ingatkan. Jangan merasa lebih sadar dari orang lain. Begitu Anda merasa lebih paham, lebih halus, lebih dalam, saat itu juga Anda sedang mundur satu langkah. Kesadaran sejati tidak melahirkan jarak, tetapi kerendahan. Dalam praktik sehari-hari, ajaran ini bisa diwujudkan dengan hal sederhana. Menjaga niat sebelum berbicara, meluruskan tujuan sebelum bertindak, dan mengembalikan hasil kepada Yang Maha Mengatur setelah berusaha. Bukan berarti hidup menjadi tanpa ambisi, tetapi ambisi tidak lagi menjadi tuan. Ia hanya alat. Jika Anda konsisten menjalani ini, pelan-pelan akan terasa perubahan halus, pikiran lebih jernih, emosi tidak mudah meledak, dan kegelisahan berkurang meski masalah tetap ada.
Para sesepuh menyebut keadaan ini sebagai tantrum, bukan karena hidup bebas masalah, tetapi karena batin tidak lagi bertengkar dengan kenyataan. Dan ingat satu hal penting, ilmu ini tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta kejujuran. Jatuh bangun tetap bagian dari perjalanan. Di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum semuanya. Bukan sebagai kesimpulan mati, tetapi sebagai pengingat hidup. Karena sesungguhnya, kisah para sesepuh Jawa tidak pernah berakhir. Ia terus berjalan. Setiap kali ada manusia yang memilih sadar daripada sekadar hidup, tetaplah di sini, karena penutupnya bukan akhir, melainkan undangan untuk merenung lebih dalam. Kita telah berjalan cukup jauh, dari kisah yang jarang terdengar, menuju makna yang perlahan terbuka. Dan jika ada satu benang merah dari semua pembahasan ini, maka itulah pesan para sesepuh Jawa yang paling sunyi namun paling kuat. Hidup bukan untuk dikuasai, melainkan untuk disadari. Awal mula cerita para sesepuh tidak berbicara tentang kejayaan, kesaktian, atau keunggulan manusia. Ia justru mengingatkan betapa rapuhnya diri ini ketika lupa pada adab, lupa pada asal, dan lupa pada Yang Maha Mengatur. Di balik simbol, laku, dan keheningan, mereka menitipkan satu amanah, agar manusia tidak terjebak merasa cukup dengan dirinya sendiri. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi berlimpah, tetapi kebijaksanaan sering tertinggal. Di tengah kebisingan itu, ajaran para sesepuh Jawa hadir bukan sebagai nostalgia masa lalu, melainkan sebagai cermin untuk melihat kembali arah hidup kita hari ini. Apakah kita sedang melangkah dengan sadar atau sekadar terbawa arus? Barangkali kini Anda mulai memahami mengapa kisah ini jarang didengar. Bukan karena tidak penting, tetapi karena ia menuntut keberanian untuk diam, untuk jujur pada diri sendiri, dan untuk menurunkan ego dari tahtanya. Tidak semua orang siap melakukan itu, dan tidak apa-apa. Namun, jika Anda masih bertahan sampai akhir video ini, mungkin ada satu pertanyaan yang patut Anda bawa pulang. Apakah selama ini saya mencari ketenangan di luar, padahal kuncinya disimpan di dalam? Para sesepuh tidak pernah memaksa orang mengikuti jalan mereka. Mereka hanya meninggalkan jejak bagi siapapun yang ingin melangkah dengan kesadaran. Maka, tugas kita hari ini bukan meniru masa lalu, tetapi menghidupkan nilainya dalam realitas sekarang, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam cara kita memandang hidup. Jika pembahasan ini memberi Anda sudut pandang baru, luangkan waktu sejenak untuk menuliskannya di kolom komentar. Bagikan dari mana Anda menonton dan apa yang paling berkesan bagi Anda. Dengan begitu, kisah lama ini tidak berhenti di satu suara, tetapi berlanjut dalam kesadaran banyak jiwa. Karena pada akhirnya, mungkin yang dicari manusia bukan jawaban baru, melainkan ingatan lama yang akhirnya ia berani dengarkan kembali. Dan kisah para sesepuh Jawa akan selalu hidup selama masih ada yang memilih untuk sadar.